Sobat Mansa Tulangkat. Kembali lagi bersama Jumansa pada hari ini, Jumat 17 Oktober 2025. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Aisyah Khaira Azria di Jumansa Sang Inspiratif. Nah, Sobat Mansa, hari ini saya sedang bersama dengan Ibu Putri Dewi Sundari SPD. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Podcast kita pada hari ini bertema Guru Hebat Menginspirasi Generasi. Nah, Ibu, nilai atau prinsip apa yang Ibu pegang sampai sekarang dalam menjalani kehidupan? Terima kasih sebelumnya Ibu diberikan kesempatan sebagai narasumber hari ini. Ya. Kalau ditanya tentang nilai dan prinsip yang Ibu pegang saat ini, yaitu seperti suatu ungkapan quotes Ibu gambarkan, yaitu kebahagiaan orang lain tidak akan merugikanmu, kekayaan orang lain tidak akan mengurangi jatah rezekimu, maka hiduplah dengan hati yang bersih, agar ketika kamu melihat orang lain bahagia, itu tidak akan membuat kamu sakit. Nah, dari pandangan ini akan membuat Ibu paham dan selalu bersyukur di setiap harinya, bahwasanya kita itu punya porsinya masing-masing, dan Ibu yakini bahwasannya apa yang udah Allah takar itu nggak akan mungkin tertukar. Ya, baik. Kita masuk ke pertanyaan kedua ya, Bu. Bagaimana reaksi Ibu saat pertama kali berdiri di depan kelas sebagai seorang guru? Kalau ditanya reaksi pertama kali saat Ibu menjadi guru di depan kelas, udah pasti bercampur aduk. Sudah pasti ada rasa gugup, tapi juga semangat. Gugupnya itu ketika di pikiran Ibu selalu berhantu kalimat-kalimat mungkin, atau bisa nggak ya saya bisa menjadi guru yang hebat, atau bisa nggak ya saya mengajar dengan murid-murid yang sangat luar biasa gitu. Kalau di bagian semangatnya sudah pasti dari antusiasme para murid-murid itu sendiri, apalagi di saat proses pembelajaran itu ada namanya feedback. Jadi Ibu merasa sangat percaya diri saat di kelas. Jadi ya bercampur aduk antara gugup dan semangat saat pertama kali. Oke, Bu, adakah buku atau kutipan ataupun pengalaman yang pernah mengubah cara pandang Ibu terhadap kehidupan? Mungkin dari kutipan kali ya, Kak. Ya. Ibu ada pernah baca di sosial media, mungkin suatu quotes-nya gini bunyinya. Porsinya manusia itu berbeda-beda. Beruntungnya beda, sedihnya beda, masalahnya beda, cobaannya beda. Gak ada yang berat ataupun yang ringan. Semuanya itu dipikul sesuai pundaknya masing-masing. Dan setiap yang bernyawa itu pasti punya lintasan hidup yang berbeda-beda. Ada yang baru memulai, mungkin ada juga yang sudah berhasil, dan mungkin juga ada yang lagi menunggu hasil gitu. Jadi pandangan ini membuat Ibu sadar bahwasannya kita nggak boleh selalu lihat perbandingan dari orang-orang lain. Kita tuh punya porsinya sendiri, kita nggak bisa menyamakan hidup kita dengan orang lain. Oke, apa yang membuat Ibu merasa bangga menjadi seorang guru di tengah perubahan zaman? Yang membuat Ibu merasa bangga pada saat ini yaitu Ibu menjadi guru di tengah perkembangan yang sangat cepat, di mana Ibu melihat anak-anak yang berkembang, tumbuh belajar di era teknologi yang sangat canggih. Ibu merasa bangga ketika melihat anak-anak itu bukan hanya pintar dalam segi akademisi pengetahuan, akan tetapi mereka bisa menyelaraskan dengan adab dan akhlak yang baik terhadap lingkungannya. Ibu masih menjunjung tinggi al-adabu fauqal ilmi. Adab itu lebih tinggi dibandingkan ilmu. Ibu mengibaratkan ilmu itu sebagai cahaya, dan Ibu mengibaratkan adab itu sebagai kendali dari cahaya tersebut. Terkadang banyak orang yang memiliki banyak ilmu, tapi banyak juga yang adab dan akhlaknya itu nggak ada di saat berada di ketinggian. Jadi Ibu sangat senang melihat anak-anak itu menyelaraskan antara ilmu pengetahuannya juga adab dan akhlak yang baik di lingkungannya, karena kan sebaik-baiknya manusia yaitu bermanfaat bagi manusia lain. Ya, baik. Ibu, kita masuk ke pertanyaan terakhir. Jika Ibu bisa memberi satu pesan untuk seluruh pelajar, apa yang ingin Ibu sampaikan agar mereka terus semangat dalam mengejar cita-cita mereka?
Kalau ibu disuruh memberi satu pesan buat pelajar, nak, setiap orang itu punya seni dan keahliannya masing-masing. Kita nggak bisa iri dengan pencapaiannya orang lain. Kita diciptakan Tuhan, kita terlahir dengan talent yang berbeda-beda. Jadi kalian fokuskan pada talent yang kalian punya. Mungkin kawan kalian itu ahli di bidang matematika, tapi bisa jadi kalian itu ahli di bidang geografi atau mungkin di bidang dakwah. Ya kan, jadi yang perlu kalian lakukan adalah kalian buktikan versi terbaik dari diri kalian, karena kita tuh talentnya berbeda-beda. Dan ibu mengutip satu kutipan dari orang terkaya di dunia, yaitu Warren Buffett. Beliau mengatakan bahwasannya kalian itu nggak perlu lebih pintar dari orang lain, yang kalian lakukan adalah cukup lebih disiplin dari yang lain. Nah, dari sini membuktikan bahwasannya 1% konsisten itu lebih baik daripada nggak ada perubahan sama sekali yang harus kalian lakukan. Dah, baik. Nah, Sobat Mansa, itulah podcast kita pada hari ini. Saya, Aisyah Khaira Azria, pamit undur diri. Jumansa, jujur, amanah, santun.